Halo YouTube, selamat datang di El Cico. El Cico merupakan tutorial YouTube dan seputaran tentang YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang update aturan baru dari YouTube. Nah, sebagai YouTuber pemula, sebaiknya kalian mengetahui apa update terbaru dari YouTube mengenai sebuah aturan yang dia terapkan pada tahun ini. Ikuti terus El Cico, saya akan membahas tentang update-nya apa saja, kemudian apa dampaknya untuk YouTuber pemula atau untuk YouTuber yang telah menjalankan YouTube-nya selama ini. Pantengin terus El Cico. Kita akan cari tahu update-nya apa saja dan tekan subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya nyalakan agar kalian mendapatkan informasi yang terupdate dari El Cico, dan kita akan segera cari tahu kira-kira update dari YouTube apa. Tonton terus. Nah, saya akan membahas tentang update peraturan YouTube terbaru, dan sebagai YouTuber pemula diharapkan kalian mengetahui apa update dari peraturan YouTube yang terbaru ini. Nah, pernahkah kalian melihat banyak saat ini konten-konten video yang menyerempet tentang seksualitas, tentang eksplorasi wanita, kemudian tentang hal-hal yang menimbulkan birahi seseorang, dan tentunya konten-konten yang seperti ini banyak sekali yang menonton, jutaan viewer. Nah, apa yang akan dilakukan YouTube untuk konten-konten yang seperti ini? Kita akan simak, langsung kita bahas. Yang pertama yang kalian harus ketahui adalah YouTube ini sangat memperhatikan tentang keselamatan anak. Oleh karena itu, YouTube sangat melindungi keselamatan anak dengan cara melakukan pembatasan usia. Usia berapa yang boleh menonton video-video yang seperti ini, yang kontennya tentang seksualitas seperti itu. Nah, tentunya 18 tahun ke atas yang diperbolehkan. Nah, YouTube sendiri menyampaikan bahwa untuk keselamatan anak ini, maka dibuatlah perlindungan untuk konten tersebut. Contohnya, membahayakan anak. Membahayakan yang seperti apa? Kalian membuat konten yang bisa ditiru oleh anak, ya, bisa ditiru. Contohnya apa? Misalkan contohnya tentang freestyle, tentang sebuah kemampuan yang ditunjukkan oleh seseorang di luar kemampuan orang normal. Nah, itu juga akan dibatasi. 18 tahun ke atas hanya boleh menonton video itu, karena YouTube akan melakukan perlindungan terhadap anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konten yang membahayakan. Nah, contohnya apa yang membahayakan ini? Banyak sekali contohnya. Konten yang membahayakan dan merugikan ini banyak sekali contohnya. Tentunya kalian pernah melihat tentang sebuah konten yang berisi tentang sebuah eksperimen di mana sebuah botol atau minuman soda dicampur dengan permen, itu akan diminum kemudian akan bereaksi seperti apa. Lalu ada juga sebuah eksperimen tentang oplosan sebuah minuman yang bisa menimbulkan kekuatan kejantanan seorang pria. Nah, itu juga merugikan dan juga berbahaya untuk ditiru oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Oleh karena itu, YouTube akan melakukan peraturan atau akan menerapkan aturan yang sangat ketat untuk hal ini. Kemudian masih yang membahayakan untuk anak-anak ketika isi dari konten tersebut tentang sebuah prank, ya, pranknya ini yang sangat berbahaya dan mungkin tidak edukatif sekali, sehingga ini justru membahayakan penonton di bawah 18 tahun. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali. Saya berikan satu contohnya adalah ketika prank itu dibuat dan banyak sekali di situ dimasukkan dalam sebuah minuman adalah obat penenang atau obat tidur dan sebagainya, dimasukkan seperti itu. Nah, ini menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati bagi kalian yang akan membuat atau telah membuat video prank, jangan sampai nantinya channel kalian akan direview, akan dimonitor oleh sistem YouTube, sehingga kalian akan terkena dampaknya. Hati-hati, kalian harus melihat seperti ini. Untuk pembatasan usia 18 tahun ini, proses bekerjanya seperti apa. Saya masih akan lanjutkan untuk pembahasan kali ini tentang pembatasan usia 18 tahun di konten YouTube. Konten YouTube yang lain yang menjadi sorotan YouTube untuk usia 18 tahun ke bawah adalah tentang kekerasan. Nah, contohnya tentang tawuran, kemudian kecelakaan yang berdarah-darah, kemudian perkelahian, pembunuhan, dan sebagainya yang mengakibatkan sebuah trauma atau kejadian yang mengerikan untuk anak-anak ini akan dibatasi. Jadi, kalian yang sering untuk mengupload video-video yang seperti itu, kalian harus hati-hati bahwa akan ada peraturan baru nantinya seperti apa. Tetap pantengin terus El Cico dan kita akan cari tahu seperti apa sistem barunya. Saat ini telah diterapkan, untuk sistem yang lama seperti itu masih berjalan. Nah, kemudian untuk yang paling terbaru tentang isi game, ketika kalian mengupload untuk YouTuber pemula gamer, hati-hati untuk mengupload isi-isi game yang ekstrim.
games yang mengandung kekerasan, kemudian pembunuhan berdarah-darah, itu juga akan direview oleh YouTube untuk nantinya akan diterapkan peraturan 18 tahun ke atas ini. Nah, yang terakhir untuk hal ini tentang YouTube, peraturan YouTube yang terbaru ini adalah tentang konten yang berisi erotis, kemudian eksploitasi terhadap wanita, sehingga itu menimbulkan sebuah gairah birahi seseorang untuk bisa terpengaruh di situ, dan ini menimbulkan efek negatif. Nah, ini akan direview oleh YouTube dengan peraturan baru 18 tahun ini. Seperti apa detailnya? Yuk kita langsung akan bahas. Pembatasan untuk usia 18 tahun ini tidak hanya berisi tentang konten, tetapi juga tentang judul, kemudian deskripsi, dan juga thumbnail. Jadi hati-hati untuk YouTuber pemula yang ingin memulai YouTube-nya atau telah melakukan kegiatan seperti ini, yaitu mengupload atau konten-konten kalian berisi yang nyerempet-nyerempet ya, seperti itu tentang seksualitas dan kekerasan. Hati-hati bahwa judul kalian, deskripsi kalian, dan juga thumbnail kalian akan direview oleh YouTube. Nah, apa kerugiannya kira-kira nanti ketika ini direview oleh YouTube? Nah, apabila YouTuber pemula tidak menerapkan pembatasan usia 18 tahun untuk konten-konten yang seperti ini, yang mengandung kekerasan, kemudian seksualitas yang saya sampaikan tadi di awal, maka YouTube sendiri akan melakukan tugasnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara akan melakukan sebuah sistem yang lebih canggih lagi untuk memonitor konten-konten yang seperti itu. Nah, sistem ini diklaim oleh YouTube sendiri bahwa sistem ini akan merupakan menjadi salah satu sistem yang sangat canggih yang bisa mendeteksi apakah konten ini melanggar peraturan 18 tahun ke atas atau tidak. Nah, seperti ini cara kerjanya. YouTube akan menerapkan sistem otomatis untuk mereview channel-channel yang berisi konten seperti itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sistem ini diaplikasikan di YouTube, nantinya tentunya akan banyak sekali yang akan terkena razia dari YouTube ini sendiri. Nah, tentu ini akan sangat merugikan bagi kita sebagai konten kreator, terutama konten kreator yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Contohnya, video kita akan ditonton lebih sedikit oleh penonton karena pembatasan usia 18 tahun ini hanya di atas 18 tahun saja yang boleh menonton. Yang kedua, tentunya watch time kita akan berkurang dengan adanya pembatasan usia tersebut. Nah, yang ketiga adalah performa dari video kita juga akan menurun. Nah, apa akibatnya untuk channel-channel yang telah dimonetisasi? Akibatnya akan sangat terasa. Yang pertama adalah tentunya dolarnya tidak akan berwarna hijau, tetapi akan berwarna kuning. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak akan ada banyak iklan yang tampil di video kalian dengan konten-konten yang seksi, dengan konten-konten yang sensual, dengan konten-konten kekerasan, dengan konten-konten yang membahayakan anak. Maka YouTube pun atau pengiklan di video kalian pasti akan berkurang atau bahkan tidak akan ada yang mau beriklan. Yang ketiga, karena YouTube telah memonitor ini sebagai pembatasan usia 18 tahun dan penonton dari channel tersebut telah berkurang, tentunya AdSense-nya pun akan berkurang. Ya, pendapatan dari YouTube pun akan berkurang karena tidak ada iklan yang akan mau mengiklankan iklannya di channel atau di konten-konten tersebut. Nah, lebih canggihnya lagi, YouTube ini akan memberlakukan sistem yang tadi saya sebutkan, sistem yang sangat canggih, bahwa ketika kalian pun untuk men-share video ini di luar platform YouTube, maka hal itu tidak bisa dilakukan dan akan kembali lagi ke YouTube untuk memverifikasi apakah benar-benar penonton ini merupakan penonton yang telah berusia 18 tahun ke atas, sehingga kerugiannya akan banyak sekali untuk seorang konten kreator atau YouTuber. Nah, pastikan konten-konten kalian adalah konten-konten yang bermutu, berkualitas, bertanggung jawab secara moral, sehingga tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan tidak merugikan generasi bangsa ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah sistem dari YouTube ini sangat canggih dan nantinya akan membantu kita sebagai YouTuber pemula untuk mengembangkan video kita? Karena terus terang saat ini banyak sekali konten-konten yang berisi seperti itu, seksualitas dan eksplorasi wanita seperti itu, yang viewernya mengerikan begitu banyak, tetapi tidak memikirkan tentang
tanggung jawab moral. Makanya YouTube memikirkan hal tersebut dan ingin melindungi benar-benar keamanan, kemudian masa depan anak-anak di seluruh dunia. Kalau kalian tertarik untuk membahas atau mengetahui tentang seputar YouTube, tutorial YouTube, cara mendapatkan subscriber, cara mendapatkan viewers, kemudian hal yang lain yang bisa mengoptimalisasi video kalian dan video kalian bisa berkembang nantinya, jangan lupa tonton video-video berikut ini di LT Show agar kalian mengetahui perkembangan dari YouTube dan channel kalian bisa berkembang dengan pesat. Itu tadi tentang update dari YouTube yang terbaru tentang peraturan pembatasan usia 18 tahun. Semoga bermanfaat. Tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan salam YouTube. Bye-bye.